Selamat datang di presentasi singkat ini tentang populasi dan sampling. Dua konsep ini adalah tulang punggung setiap penelitian yang kredibel baik itu dunia, akademik, bisnis maupun sosial. Perkenalkan, nama aku Norman Iskandar dengan NIM 055. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang populasi dan sampling. Nah, oke. Pernahkah Anda bertanya bagaimana itu kita bisa mengetahui opini jutaan orang yang hanya dengan mewawancarai beberapa ribu, atau bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memahami preferensi pelanggannya tanpa bertanya-tanya pada setiap individu? Jawabannya ada pada pemahaman yang tepat tentang populasi dan sampling. Nah, mari kita mulai dengan populasi dalam konteks penelitian. Populasi ini adalah keseluruhan kelompok individu, objek peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus atau perhatian kita. Ini adalah target utama penelitian kita. Lalu kemudian sebagai contoh, jika ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap produk X, maka populasi kita adalah seluruh pelanggan produk X. Contoh-contoh lain yaitu setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu kemudian seluruh satwa di hutan itu dilindung, seluruh perusahaan startup di Indonesia. Lalu kemudian populasi ini bisa sangat besar ya, tak terhingga, sehingga seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data-data dan setiap anggotanya. Inilah mengapa kita memerlukan konsep berikutnya, sampling. Nah, untuk itu sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih secara representatif untuk penelitian. Dengan cara mempelajari sampling, kita berharap dapat menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Dan ada beberapa alasan utama mengapa sampling itu penting, yaitu yang pertama hemat waktu dan biaya. Lalu kemudian keterbatasan sumber daya, akurasi lebih baik. Yang keempat yaitu populasi destruktif. Selanjutnya untuk kriteria sampel yang baik. Nah, sampling yang baik harusnya representatif, artinya karakteristik sampling harus mencerminkan karakteristik populasi asalnya. Jika sampling tidak representatif, kesimpulannya kita itu bisa bias dan tidak valid. Lalu kemudian untuk jenis-jenis teknik sampling, yaitu ada beberapa teknik sampling yang secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Yaitu probabilitas yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Ini ideal untuk generalisasi. Contohnya yaitu simple random, stratified cluster systematic. Lalu kemudian anggota yang dipilih berdasarkan kemudahan ketersediaan penilaian atau peneliti lebih cepat, murah, tapi sulit untuk digeneralisasi, yaitu sampling non-probabilitas, yaitu contohnya convenience, purposive, snowball. Lalu kemudian teknik sampling yang tepat. Faktor penentu itu pemilihan teknik sampling, yaitu memiliki teknik sampling yang tepat adalah langkah krusial. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan penelitiannya, apa yang ingin Anda capai dengan penelitian ini, dan karakteristik populasi, sumber daya, tingkat akurasi yang diinginkan, lalu ketersediaan daftar populasi. Yang ketiga yaitu studi kasus kesederhanaan. Yuk mari kita contoh sederhana yang ingin diteliti, yaitu persepsi mahasiswa tentang fasilitas perpustakaan di kampus. Jika Anda ingin hasil yang dapat generalisasi ke seluruh mahasiswa, Anda dapat mungkin memilih sampling random sampling jika daftarnya tersedia, atau stratified sampling jika ada kelompok-kelompok penting, misalnya itu angkatan. Namun jika hanya ingin mendapatkan gambaran cepat dan terbatas waktu, convenience sampling ini juga mungkin bisa menjadi pilihan meskipun hasilnya tidak bisa digeneralisasi secara luas. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa poin-poin penting, yaitu populasi, sampling, tujuan sampling, kunci sukses, dan hati terhadap bias. Oke, memahami populasi di sini adalah fondasi untuk menghasilkan penelitian yang valid dan dapat diandalkan. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat memastikan bahwa data Anda itu sudah benar-benar mencerminkan apa yang Anda ingin dipelajari. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang populasi dan sampling. Demikian dari sebagai Norman
Iskandar dengan NIM 055 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. So, terima kasih.